Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ilham Rusdianto Agustino dengan NIM 19023150118 dari kelas IF 15B. Nah, kita di sini akan mempresentasikan dengan materi perpindahan panas atau heat exchange. Kita mulai dari pengertiannya dulu, yaitu perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utama dalam perpindahan panas ini ialah cara energi di dalam panas itu dapat berubah tempat dan laju perpindahannya itu dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya mengenai kegunaan ilmu perpindahan panas. Yang pertama adalah untuk merencanakan alat penukar panas atau heat exchanger. Lalu yang kedua untuk menghitung kebutuhan media pemanas atau pendingin pada suatu reboiler kondensor. Lalu yang ketiga untuk perhitungan furnace atau dapur. Lalu selanjutnya untuk perancangan kettle uap atau boiler. Lalu yang selanjutnya lagi untuk perancangan alat-alat penguap atau evaporator. Lalu yang terakhir yaitu untuk perancangan reaktor. Nah, kita akan belajar dulu mengenai panas. Apa itu panas? Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu dengan satuan SI. Untuk panas itu adalah joule. Contohnya energi yang dibutuhkan untuk merebus air hingga mendidih itu seberapa? Bisa kita ketahui dari rumus berikut. H sama dengan mc delta T, dengan H yaitu kalor, M massa benda, C kalor jenis, dan delta T itu adalah perbedaan suhunya. Nah, lalu yang berikutnya kita belajar mengenai suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Nah, suhu juga disebut temperatur, yang mana diukur melalui termometer. Contohnya adalah suhu dari manusia akan naik apabila mengalami demam. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai mekanisme perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, lalu yang ketiga radiasi. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Untuk contohnya adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya itu dipanaskan. Misalnya kita sedang memegang kembang api yang sedang dibakar, itu di ujung batang yang kita sentuh itu nanti akan terasa hangat apabila kembang api itu kita nyalakan. Nah, untuk dasar hukum konduksi yaitu kita ambil dari hukum Fourier yang menyatakan bahwa tingkat perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengalir, dengan rumus sebagai berikut. H konduksi sama dengan Ka dikali T-2 per delta X sama dengan min K kali A dikali delta T per delta X, dengan H konduksi adalah laju perpindahan panas konduksi dalam satuan watt. Lalu K adalah sebagai konduktivitas termal bahan. Untuk A adalah luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas. Lalu delta T atau delta X adalah gradien suhu atau perubahan temperatur terhadap arah X. Nah, lalu yang berikutnya kita mempelajari tentang konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Nah, konveksi itu terjadi biasanya pada zat cair ataupun gas, udara atau angin. Untuk contohnya adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, seperti yang kita lihat di
di gambar di samping, apabila air dalam suatu panci dipanaskan, maka partikel dari air itu akan bergerak turun dan naik karena akibat mendapatkan panas, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita mempelajari mengenai dasar hukum konveksi. Dasar hukum konveksi ini kita bisa mengenal dari hukum Newton untuk pendinginan atau Newton's Law of Cooling, yang dipersamakan sebagai berikut. H konveksi sama dengan H kali A dalam kurung Ts min T omega, dengan H konveksi adalah laju perpindahan panas konveksi dalam watt, lalu H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dengan satuan 2 per meter persegi kali K. Lalu untuk A adalah luas permukaan perpindahan panas, satuannya adalah meter persegi, lalu T omega adalah temperatur permukaan, lalu Ts adalah temperatur fluidanya. Nah, lalu yang ketiga adalah kita mempelajari tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Apabila sebelumnya itu kan konduksi dan konveksi ada perantaranya, tetapi radiasi tidak ada perantaranya. Yang mana radiasi itu biasanya disertai cahaya. Nah, sebagai contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi itu, walaupun melalui ruang hampa, itu tubuh terasa panas karena perpindahan panasnya tanpa melalui zat perantara. Atau juga kita bisa ambil contoh apabila tubuh kita dekat dengan sumber api, maka otomatis tubuh kita terasa hangat karena berada di dekat sumber api. Seperti yang kita lihat di gambar di samping, apabila kita katakanlah menyalakan api unggun, maka di sekitar kita akan merasakan panas karena adanya radiasi. Nah, untuk dasar hukum radiasi adalah diambil dari Stefan Boltzmann. Itu menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.